Salah satunya mungkin yang paling ikonik itu bangunan Riau Creative Hub ya. Oh, yang di Arifin Ahmad. Yang di Arifin Ahmad. Ya? Iya. Kita mikirnya jadi pengusaha tuh enak ya, bisa keluar negeri, ngatur-ngatur orang. Mikirnya gitu. Ngejalaninya. Setelah ngejalaninnya, waduh gitu. Jadi jualannya di jasa. Iya. Jasa konsultasi keinsinyuran. Jadi namanya jasa tentu kita butuh namanya personality branding ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Bukan Mimpi. Akhirnya ya saya berada dalam podcast ini. Terima kasih kepada Pak Produser yang mengizinkan saya, walaupun berat hatinya ya, produser itu kesel sama saya karena saya ada di mana-mana. Dan juga saya minta izin juga gawe nih yang punya podcast Bukan Mimpi, Kayla, izin ya Kay, hari ini Kay diambil alih dulu episodenya. Karena apa? Karena narasumbernya, tamu podcast Bukan Mimpi hari ini adalah seorang yang keras hati juga minta saya yang ada di sini. Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Baik, di kantor juga, di kru juga udah mulai kisruh nih. Siapa sih tamunya Asma? Siapa sih tamunya? Bukan anggota dewan, bukan selebgram juga, bukan selebritas juga, bukan artis juga, tapi tamu podcast Bukan Mimpi saat ini adalah seorang pemuda yang di usianya yang sangat muda sudah memiliki perusahaan kontraktor sendiri dan saat ini sedang ongoing S3. Doktor, tepuk tangan dong. Penasaran siapa? Saya kenali dulu. Ini dia narasumber kita pada hari ini di podcast Bukan Mimpi adalah Insinyur Ardian Hanif STMT DROG. Sehat di? Alhamdulillah. DROG kenapa? Bukan dokter obstetri ginekologi, dokter ongoing. Di, ya. Gimana kabar Di? Alhamdulillah. Puan Asma. Alhamdulillah ya. Iya. Gak nyangka ya dia. Gak nyangka. Nyangka banget. Di, kita cerita nih Di tentang jenjang perjalanan lah ya. Yang awalnya nih kalau mungkin pemirsa podcast Bukan Mimpi penasaran, Ardi ini mungkin nggak terkenal kok di kalangan Gen Z, mungkin nggak terkenal ya. Tapi beliau ini terkenal di kalangan pemerintahan, di kalangan dunia kontraktor, dan bahkan beliau ini saat ini merupakan wakil ketua ya Inkindo Riau ya Di. Iya. Alhamdulillah. Kepikiran apa sih di waktu ini? Gak kepikiran sih, cuman ngikuti alur karir aja sih. Alur karir ya? Iya. Kan dulu kita kuliah nih di bareng-bareng nih. Iya. Nah untuk informasi juga beliau ini sama-sama kita sebagai alumni di Universitas Sangkuning ya. Iya, seorang teknik sipil. Teknik sipil benar ya? Iya, teknik sipil ya. Iya. Kemudian juga kita tungkus lumus juga berusaha jadi jurnalis. yang Asmanya lanjut jadi jurnalis, yang Ardian jadi kontraktor. Iya. Pernah kepikiran nggak sampai saat ini bisa berada di titik ini? Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran. Jadi memang sebelumnya ini ya bukan kontraktor tapi konsultan. Oh, konsultan. Jadi, ya di bidang ya jasa konstruksi itu ada dua jenis perusahaan. Ada kontraktor, ada konsultan. Kontraktor itu ya melaksanakan pekerjaan konstruksi. Kalau konsultan itu terlibat dari tahap perencanaan, pengawasan hingga asesmen kelayakan fungsi bangunan. Oh gitu. Kalau di dunia entertain IO-nya lah. IO-nya. Iya. Jadi mulai dari persiapan sebuah bangunan, kemudian juga proses pengawasan selama pelaksanaan sampai teknis akhir pemeriksaan seperti betul, itu. Betul. Oke. Selanjutnya kalau kita bincang-bincang nih dulu kan gimana kita bergaul berkomunikasi nih Di. Iya. Dulu apa sih yang buat Ardi kepikiran setelah kuliah itu bisa langsung melanjutkan S2? Atau dulu sempat itu juga ya, sempat bekerja dulu ya baru lanjut S2 ya? Iya. Jadi dulu memang nggak sempat kepikiran sih untuk lanjut pendidikan S2 apalagi sampai S3 ya. Sampai sekarang ini memang nggak ada kepikiran. Memang dulu kepikirannya begitu lulus pengen bisa cepat kerja gitu ya. Jadi memang salah satu kelebihannya mungkin ya hampir semua ini ya alumni Fakultas Teknik ya. Jadi sebelum lulus S1 dulu memang kita udah bekerja, ikut senior dulu di konsultan gitu kan. Seperti itu sih.
Banasma. Jadi memang dulu sempat kerja dulu, Iya. baru lanjutin S2. Iya, jadi lulus S1 saya waktu itu langsung diterima kerja ya di salah satu perusahaan di Batam waktu itu, kemudian lanjut lagi pindah ke Kalimantan ya. Habis itu sempat di Jakarta lebih kurang 4 tahun ya. Terakhir di Jakarta itu di salah satu perusahaan developer ya terbesar di Jakarta lah, seperti itu. Dan pada akhirnya tahun ya 2020 ya memutuskan untuk kembali setelah melalang buana ke sana ke sini, 3 pulau ya, Sumatera, Kalimantan, Jawa gitu ya. Akhirnya balik lagi ke Riau untuk memutuskan mendirikan sebuah perusahaan di bidang jasa konsultasi ya, keinsinyuran seperti itu. Keinsinyuran. Iya. Kenapa sih dia memilih keinsinyuran ketika ya mungkin banyak bidang-bidang lain ya yang lebih yang orang melihatnya ini prospeknya bagus nih. Iya. Karena insinyur kalau kita lihat ya untuk di tahun 2018 aja orang udah nggak melirik lagi nih ke arah insinyur. Iya. Kenapa seorang Ardi malah meliriknya insinyur? Iya. Jadi kenapa memilih keinsinyuran memang pertama itu merupakan tujuan ini ya, apa namanya, pilihan hidup ya. Dari awal memilih jurusan teknik sipil, waktu itu memang inginnya pengen membangun sebuah bangunan, bangun jembatan begitu ya. Nah, terakhir memang pekerjaan itu ternyata setelah dijalani kayaknya asik ini. Asik itu karena ketika kita merencanakan membuat sebuah perancangan desain dan bangunan itu berdiri, bangun, bermanfaat, dimanfaatkan oleh masyarakat, itu sepertinya ada rasa kepuasan ya dalam diri kita ya, sebagai, walaupun kita tidak terlalu terekspos di masyarakat ya siapa yang merencanakan, merancangnya, tapi ya ketika itu bermanfaat di masyarakat, kita merasa ada kepuasan dan ada kebanggaan, oh itu, dan ada yang bisa kita ceritakan ke anak kita, itu dulu papa yang merancang bangunan tersebut, seperti itu. Gue keren. Jadi kalau misalnya, oh yang udah terbangun apa aja nih? Kalau udah tahu nih. Karena dulu saya berkarir banyak di Jawa ya, memang banyak bangunan rancangan saya itu banyak di Jawa. Baik ya? itu apartemen ya, apartemen, terus ada salah satu mall di Bogor. Oh iya. Ada juga salah satu mall di Indramayu ya. Kemudian ada, kalau untuk di Riau sendiri ada beberapa bangunan sih. Salah satunya mungkin yang paling ikonik itu bangunan Riau Creative Hub ya. Oh, yang di Arifin Ahmad. Yang di Arifin Ahmad. Ya? Iya, benar sekali. Wih, jadi kalau misalnya lewat sana, ini papa yang baru nih. Iya. Geng gitu ya. Iya. Di melihat dari konsep di perjalanan hidup seperti itu, Di. Memang udah dari kecil terpikir untuk menjadi seorang insinyur atau di usia berapa? Dulu waktu kecil malah cita-cita pengen jadi polisi ya. Pengen jadi polisi, beloknya jadi kang bangunan. Iya, kang bangunan. Jadi waktu itu memang karena orang tua ya, bapak sendiri itu bekas anggota polisi, jadi memang kalau jangan bekas loh, nggak enak banget ya, ex polisi. Iya. Okay. Jadi kalau biasa kalau anak anggota Polri itu biasa dari kecil tuh doktrin kepolrian itu kuat gitu. Iya. Cuman seiring berjalannya waktu gitu kan, melihat perjalanan hidup, jadi memang kayaknya lebih enak kerja di bidang teknik nih gitu. Nah, terus juga melihat dulu waktu kuliah ya senior banyak yang sukses di bidang teknik gitu kan, dan peluang untuk berwirausaha lebih besar di bidang teknik gitu, sehingga memutuskan untuk menjadi insinyur seperti sekarang. Emangnya waktu zaman SMA dulu yang mengarahkan untuk ambil teknik itu emang udah dari diri sendiri atau ada bimbingan arahan dari orang lain? Nah, sebenarnya dulu jujur masuk teknik sipil itu agak nyasar ya. Nyasar itu dalam artian jadi dulu tuh karena nggak masuk negeri, kira-kira waktu itu ya, zaman waktu itu kuliah di swasta sambil menunggu tahun depannya SNMPTN tahun depan bisa masuk negeri gitu. Iya. Jadi sempat nganggur setahun berarti ya? Iya, sempat nganggur setahun. Okay. Jadi ketika dulu kuliah pengen ngambilnya sebenarnya jurusan di bidang ilmu pemerintahan.
karena memang ya ilmu pemerintahan, hubungan internasional seperti itu, ilmu sosial. Tapi waktu itu orang tua yang nyuruh ya, kuliah aja lah dulu sambil nunggu SNPTN tahun depan, masuklah teknik sipil. Jadi ceritanya dulu teknik sipil mikirnya, oh kalau masuk teknik sipil bisa jadi pegawai negeri sipil nih ceritanya gitu kan. Oh salah nih konsepnya nih, oh dulu mikirnya gitu ya? Mikirnya gitu, jadi setelah jalan semester 1 kuliah, kok yang dipelajari kuda-kuda, campuran beton, pasangan bata. Waktu itu mikir, ini apa mau jadi tukang besok atau bagaimana gitu kan. Jadi waktu itu sempat putus juga kuliah, bukan putus kuliah, sempat ambil cuti ya. Oke. Cuti 1 semester waktu itu, waktu masa cuti itu karena memang kayak nggak ini kayak bidang saya nih gitu kan. Jadi waktu itu sempat kerja di berbagai macam pekerjaan lah, mulai dari pernah bekerja sebagai operator pom bensin waktu itu sampai mulai dari nol ya, mulai dari nol sampai waktu itu bekerja jadi supir ekspedisi ngantar paket. Nah waktu mengantar paket tuh salah satu ada klien tetap kami, salah satu perusahaan konsultan. Jadi seringlah mengantar paket di perusahaan konsultan itu. Jadi waktu itu melihatlah bagaimana proses orang membuat desain, menggambar, terus melihat studio konsultan keinsinyuran itu seperti apa, kayak keren nih kerjaan seperti ini gitu kan. Baru terbayang, oh teknik sipil ini ternyata seperti ini dunia kerjanya. Setelah itu semester selanjutnya balik lagi kampus lanjutin kuliah seperti itu. Oh, dapat hidayahnya. Setelah ngambil cuti jadi supir ekspedisi nyangkut di kantor konsultan. Oh gitu. Jadi yang awalnya mikir, oh pengen jadi kali ujungnya jadi pegawai negeri sipil, ngambilnya teknik sipil. Teknik sipil. Jauh banget ya. Tapi ada yang ngasih tahu dulu nih. Iya seperti itu. Oke, jadi ketika akhirnya cuti sambil bekerja jasa ekspedisi, main-main di kantor konsultan, di situ ngeliat kayak dari tadi saya nangkep nih segala sesuatu yang keren tuh kayaknya jadi termotivasi. Jadi termotivasi, kayak keren aja membuat gambar desain di komputer, membuat gambar 3 dimensi, video animasi, kayaknya keren aja gitu ngelihatnya gitu. Terus nanti ke lapangan mengarahkan tukang sesuai gambar gitu kan. Jadi kayak kesannya kayak bos aja gitu kan, padahal kita juga nggak bos-bos amat gitu kan, seperti itu. Oke. Kalau dukungan dari orang tua sendiri seperti apa sih, kalau misalnya selama pendidikan di awal-awal dulu? Kalau dukungan orang tua nggak banyak nuntut ya. Kalau yang ibu saya ya, nah ibu saya apapun ini ya terserah, yang penting dijalani sepenuh hati. Kalau orang tua laki-laki memang harapannya bisa jadi anggota Polri anaknya gitu kan. Nah, memang tidak ada ini, cuman waktu itu memang waktu zaman kuliah itu memang titik saya merasa waktu saya ngambil cuti itu ya, itu titik terendah dalam hidup ya. Waktu itu bayangkan saya pernah mendapat IP di 0,8. Jadi waktu itu 0,8. Makanya nggak nyangka dulu S1 IPK 0,8, sekarang udah kuliah menjadi dokter gitu kan, nggak nyangka. Iya. Jadi itu 0,8 kok bisa begitu, kenapa? Ya itu tadi, kalau kita kuliah mengambil sesuatu yang tidak sesuai, waktu itu kan belum make sure di hati gitu kan. Jadi ya ala kadarnya ini kuliah kok banyak ngitung-ngitungnya, banyak ininya, banyak itunya, puyeng sendiri, terakhir ada tugas nggak dikerjain gitu. Seperti tapi begitu setelah saya cuti kuliah semester yang tadi itu balik lagi ke kampus, waktu itu saya langsung minat belajar tuh begitu tinggi gitu. Sampai IPK saya tuh di atas 3 setiap semester kan. Jadi terpompa lah yang IP sebelumnya, seperti itu. Teknik sipil IPK 3. Biasa. Tapi kalau teknik sipil IPK 0, itu mungkin orang masih yang kayak ya nggak heran sih teknik sipil ya. Oke, kita break sebentar ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap disaksikan podcast Bukan Mimpi. Oke, makasih pemirsa podcast Bukan Mimpi masih bersama dengan kami, dan saya masih duduk bersama dengan sahabat saya, Insinyur Ardian Hanif. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Pokoknya segala sesuatu ini sekarang nih Alhamdulillah. bisa sampai di titik ini. Iya, Alhamdulillah. Iya. Nih koreksi sedikit nih sebelum kita bicara-bicara mengenai Ardi di masa depan nih. Iya. Waktu kecil pernah ada nggak masa-masa sulit yang mungkin itu kayaknya agak sulit nih untuk lanjutin pendidikan? Masa sulit mungkin nggak terlalu ini ya, cuman waktu itu memang karena orang tua saya pegawai negeri ya, apalagi cuma pegawai negerinya guru gitu kan, ya memang kehidupan kita tidak berlebih, tidak kurang-kurang amat, cuman ya pas-pasan. Ya, pas-pasan ya, tidak berlebih lah gitu. Jadi cuman ya cukup gitu kan. Tapi untuk kalau melihat teman ke sekolah bisa bawa kendaraan ini, kendaraan itu, kita tidak bisa, terpaksa ya naik angkot, naik angkutan umum gitu. Seperti itu sih. Gitu ya. Jadi memang ya orang tua selagi bisa dukung sama anaknya berjalan di jalan yang lurus. Pernah ada kejadian nggak mungkin membuat orang tua kecewa, atau yang akhirnya dengan kejadian itu akhirnya Ardi berubah untuk menjadi yang lebih baik lagi? Kalau orang tua kecewa mungkin udah sering ya. Udah sering. Tapi sekarang kan enggak lagi ya. Udah enggak lagi. Jadi memang setiap manusia itu ada fase bandelnya ya. Iya lagi. Jadi cuman saya itu mungkin fase bandel saya sudah habis di zaman SMA semuanya ya, udah kita habis. Jadi memang SMA zaman saya di SMK Negeri 2 waktu itu. Oh iya, baik lanjut. Iya. Jadi namanya dulu anak SMK ya, zaman dulu memang anak SMK ya seperti apalah ini ya. Ini ya. Jadi memang mulai dari balap liar, nah terus juga pernah dikejar polisi di jalan motoran gitu kan, itu memang udah pernah. Cuman ya gimana pun bandelnya kita dulu, kita nggak pernah yang namanya narkoba. Terus juga diskotik kita juga belum pernah gitu kan, cuman hanya bandel-bandel anak-anak lah di jalan. Tetapi apapun masalahnya kita tidak pernah bawa ke rumah waktu itu, jadi selesai di luar. Jadi ada waktu itu karena ikut-ikut balapan motor kecelakaan di luar, waktu itu ya tangan habis berdarah gitu kan, lapor ke orang tua bilang ada kegiatan belajar nih di rumah kawan seminggu, jadi nggak pulang. Betul-betul selesai sampai benar-benar recovery. Betul-betul recovery, motor udah bagus baru pulang. Karena kalau sempat pulang bawa dalam keadaan kayak gitu ya habis direpetin sama ya mama saya lah ya. Mama saya waktu itu ini ya cukup nyinyir lah gitu kan. Habis direpetin gitu. Ibu guru agama ya, Di? Ibu alhamdulillahnya guru agama. Iya. Yang menjaga ibu guru agama tadi, makanya masalah nggak dibawa ke dalam. Masalahnya nggak dibawa ke dalam, jadi kita selesaikan di luar. Jadi nggak pernah. Cuman bandel kita tidak pernah bandel yang sifatnya merusak orang lain. Ya, merugikan orang lain gitu. Kita lebih ya paling merugikan diri kita sendiri gitu. Tidak pernah merugikan, misalnya kriminal, mencuri, itu kita tidak pernah. Bandel-bandel kenakalan remaja lah. Jadi di waktu itu memang ya udah selesai. Masih SMK, begitu masuk kuliah ya udah jadi bisa dikatakan udah versi yang terbaik. Udah versi yang terbaru lah seperti itu. Jadi udah puas lah dengan dunia seperti itu. Jadi kita nggak mau mengulanginya lagi seperti itu. Kalau didikan orang tua dulu gimana, Di? Kalau dulu kan zaman-zaman kita tuh terkenal tuh didikan VOC katanya. Iya. Orang tua sendiri gimana? Kalau didikan orang tua saya memang cukup tegas ya. Waktu itu antara salah dan benar gitu kan. Jadi memang karena orang tua saya guru agama gitu kan, kalau subuh itu nggak bangun habis udah kena lucutin pakai angin baju gitu kan. Nah, terus kalau bangunnya kesiangan gitu kan habis kena lucutin. Jadi memang didikan orang tua zaman dulu cukup tegas, apalagi terkait masalah ibadah, masalah etika perilaku gitu kan. Nah, kesopanan itu memang cukup tegas itu. Kalau sedikit melanggar langsung kena lecut waktu itu. Beda ya sama anak sekarang, dipukul sedikit aja. Terus apalagi kalau dimarahi guru di sekolah, begitu karena orang tua saya guru juga kan, ngadu ke rumah malah kena marahin lagi. Kalau kita dulu, pasti kalau yang buat salah kan, guru tuh nggak akan marah gitu. Nah, kalau sekarang agak beda. Sekarang agak berbeda gitu. Memberi pengertian yang terbaik. Cuman kalau parenting memang lebih banyak ibu ya. Iya. Kalau beradik, Di? Beradik kami bertiga. Bertiga. Iya. Anak ke? Saya anak paling bungsu. Anak
nonton. Anak paling bungsu malah minat belajarnya paling tinggi gitu kan. Iya. Iya. Laki-laki satu-satunya? Laki-laki saya anak laki-laki 2. Laki-laki 2. Perempuan, laki-laki, saya yang terakhir. Oke. I see. Jadi Ardi ini kayak tipikal-tipikal, kalau teman Asma dulu tipikal-tipikal di luarnya ya Allah, nauzubillah badung banget, nyampe ke rumah jadi anak paling alim sih di dunia. Bener kan? Iya. Oke, baik. Kita balik ke masa sekarang nih, Din. Iya. Sudah dibangun PT Malano Pilar Konsultan. Malano Pilar Konsultan ini. Iya. Tahun 2020 loh. Zaman Covid. Iya. Ketika semua sektor itu berantakan. Mau pariwisata, mau bidang ekonomi, propertis, ketika semuanya jatuh, seorang Ardi ini bunuh diri dengan percobaan bunuh diri dengan mendirikan sebuah PT. Iya. Di nekat banget. Iya. Kepikiran apa? Di banyak duit cerita. Ya, jadi memang untuk mempunyai perusahaan ya, atau pengusaha itu memang sudah impian saya waktu kuliah sebenarnya ya. Iya. Cuman waktu itu begitu lulus kuliah ternyata untuk jadi pengusaha itu tidak segampang itu gitu. Kita perlu modal, perlu koneksi dan sebagainya. Saya mendirikan Malano itu di tahun 2020. Tahun 2020 itu waktu itu status saya masih sebagai karyawan salah satu perusahaan terbesar ya, perusahaan developer terbesar di Jakarta. Jakarta itu ya, oke. Sebut saja PTL ya. Iya. Memang banyak orang yang mengatakan pilihan saya cukup nekat dan bodoh ya, karena waktu itu ya udah jadi karyawan, gaji 2 digit waktu itu kan, kok malah resign. Sementara waktu Covid itu kan zaman-zamannya orang PHK. Bener. Nah, saya malah memilih resign. Iya, zaman-zaman orang PHK, orang makan tabungan di rumah. Makan tabungan di rumah gitu kan. Ini malah resign terus memilih membuka suatu usaha gitu kan. Nah, jadi memang waktu itu di zaman itu memang perusahaan yang paling berat ya dihantam ekonomi memang di sektor properti. Benar. Jadi orang kalau makan tidak mungkin ngerem, pasti kebutuhan makan pasti terpenuhi. Tapi namanya untuk membeli properti itu memang waktu itu langsung terjun bebas. Jadi perusahaan properti developer itu langsung terjun bebas. Jadi di waktu itu memang di perusahaan saya hampir setiap awalnya 3 bulan sekali ya masuk email menyiapkan 3 nama orang ya, untuk dirumahkan. Iya. Terakhir hampir waktu saya mau keluar tuh hampir sebulan sekali gitu kan. Jadi alhamdulillah saya nggak pernah masuk. Jadi memang kalau di perusahaan besar itu namanya KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi yang KPI-nya rendah itu yang dipangkas duluan. Yang KPI tinggi malah dipertahankan sama perusahaan gitu kan. Tetapi saya melihat waktu itu di ruangan saya ini dah keluar. Waduh, ini saya tinggal nunggu waktu aja nih. Waktu itu memikirnya gitu kan. Nah, waktu itu di zaman itu akhirnya saya memutuskan pulang, ambil cuti lah sebentar ke Pekanbaru. Waktu di Pekanbaru ngambil cuti, terakhir jumpa partner. Ya, waktu itu namanya kita kalau mau merintis sebuah perusahaan itu kita tidak bisa sendiri ya, harus punya partner. Nah, carilah partner yang bidangnya di luar dari kita. Jadi apa kelemahan kita itu kita cari partnernya. Jadi saya waktu itu ada partner, salah satu partner yang dia mengerti masalah perpajakan, masalah akuntansi, masalah hukum gitu kan, yang itu saya lemah di situ. Tapi kita join, ketemu, bincang-bincang, akhirnya sepakat, oke, kita dirikan Malano gitu kan. Ya, jadi waktu itu saya kuat di teknikal, dia kuat di administrasi, kita join mendirikan Malano. Jadi waktu setelah saya balik dari Pekanbaru, balik cuti, balik ke Jakarta, waktu itu tidak jarak 3 hari ya, saya langsung mengajukan surat resign ke pimpinan. Nah, waktu itu manajer saya langsung kesal, gile lo katanya kan, selama nih lu gua pertahankan gitu kan, yang lain ini kena efisiensi, lu malah resign gitu kan waktu itu. Jadi memang saya memikir momentum ya. Jadi saya belajar banyak dari beberapa pengusaha. Jadi kayak waktu krisis 98 itu memang ekonomi pada jatuh,
Cuman ada beberapa perusahaan yang waktu itu merintis malah jadi naik. Jadi di saat krisis itu ada momentum sebenarnya kalau kita bisa mengambil peluang bisnis di situ gitu. Iya. Jadi saya mikir ini mungkin udah waktunya. Kalau saya bertahan di sini mungkin saya nunggu waktu gitu kan. Apakah bulan ini, bulan besok kita nggak tahu kan. Iya benar. Lebih bagus daripada saya dirumahkan, mending saya mencari pijakan yang lain gitu. Jadi memang banyak orang yang bilang saya nekat dengan udah enak jadi karyawan gaji 2 digit, malah balik ke Pekanbaru merintis usaha yang nol lagi seperti itu. Ya, kalau saya jadi bosnya Ari juga saya kesel banget. Gue udah milih banget ini yang mau dicampakkan, dipertahankan malah dia milih kabur dong. Iya. Tapi gimana ya dia pilihan hidup. Pilihan hidup. Mau sampai kapan kita jadi budak korporat? Iya. Sebenarnya pilihan budak korporat sama pilihan jadi pengusaha sama-sama bagus ya. Saya sebenarnya agak kurang setuju sebenarnya sama istilah budak korporat. Jadi kenapa? Jadi sebenarnya tidak budak korporat juga sebenarnya. Jadi kalau kita karyawannya ya kita profesional, kerja sebagai manajer, sebagai engineer atau apa, kita profesional jadi kita dibayar gitu kan. Jadi memang cuman ada orang tipe yang senang bekerja diatur orang lain. Ada juga tipe orang yang senang bekerja sendiri. Jadi kan memang kalau di dalam apa itu kan ada employee, ada self employee gitu kan, bekerja untuk diri sendiri. Kalau saya memang tipenya bisa bekerja diatur orang lain, tapi lebih senang bekerja untuk mengatur diri sendiri. Jadi memang saya kayak di perusahaan itu waktu itu kami pakai absen ya. Absen pagi, iya. Jadi kalau telat absen 5 menit potong gaji sekian. Jadi memang saya setiap gaji itu nggak pernah full nerima gaji karena telat terus gitu kan. Jadi ya itulah salah satu kelemahan saya. Jadi kalau kita bekerja punya usaha sendiri kan memang kita bisa mengatur kita bekerja kapan, seperti apa gitu. Tapi akhirnya ketika jadi pemimpin merasakan sendiri ya? Merasakan sendiri juga. Menghadapi karyawan yang dulu gitu kita gitu. Jadi kalau nasehatin karyawan pasti gitu ya, saya juga dulu gitu. Iya seperti itu. Di Malano sendiri sekarang udah berapa anggota di? Anggota dulu kita sempat sampai 13 orang ya. 13 orang cuman kemarin karena efek ada tunda bayar ya. Ya kembali lagi ya saya tetap harus mempertahankan bisnis dan sebagainya. Sekarang kita ada di sekitar 6 orang yang ada karyawan tetap gitu. Cuman kalau jadi kalau di konsultan ini ada namanya tenaga ahli tetap, ada tenaga ahli eksternal. Jadi kalau yang eksternal kita ada banyak gitu. Cuman yang eksternal itu kan kalau ada project baru kita libatkan seperti itu. Suka dukanya apa sih yang menjadi titik balik? Karena kan mendirikan sebuah perusahaan dengan kondisi kita taunya teknisnya seperti ini, kita tidak tahu untuk birokrasi pemerintahnya seperti kayak gitu. Dan memperkenalkan kepada orang-orang apa yang kita sediakan. Apa ini yang menjadi titik terendah? Kayak pernah nggak di suatu masa kayaknya nggak bisa lanjut di Malano? Pernah seperti itu? Pernah. Jadi memang kita mikirnya jadi pengusaha tuh enak ya, bisa keluar negeri, ngatur-ngatur orang, mikirnya gitu. Ngejalaninya. Setelah ngejalaninnya, waduh gitu. Jadi memang waktu saya jadi karyawan ya, itu kan gaji 2 digit lah, katakanlah ya waktu itu. Sampai di tahun pertama saya merintis Malano, waktu itu cuman ada 1 staff ya, waktu itu ada 1 staff. Setelah saya hitung pendapatan saya dalam 1 tahun, saya bagi rata, itu lebih kurang cuma 6 juta saya dapat per bulan. Bayangkan dari 12 juta ke 6 juta. Itu ada penurunan penghasilan didapatkannya. Cuman waktu itu ya, saya mikir ya namanya usaha ini kan ada masa merintis gitu kan. Kalau saya di Malano ini ada tujuan akhir yang ingin saya capai. Kalau di perusahaan ya jenjang karir jelas, dari staff, manajer, selamanya pun nggak akan menjadi pemilik perusahaan. Sekarang kalau di Malano jadi seperti itu. Sampai pada akhirnya ya itu meningkat. Makanya saya bisa merekrut hampir lebih kurang 13 karyawan di waktu itu gitu kan. Cuman ya suka dukanya itu ya banyak. Pertama
ketika kita dari karyawan memutuskan untuk merintis sebuah usaha, kita harus siap kerja lebih dari 10 jam per hari, 7 hari dalam seminggu. Kalau kita jadi karyawan kan kita jelas Senin sampai Jumat masuk, Sabtu Minggu libur, kerja masuk pagi, pulang sore. Iya, cuti agak 12 kali Cuti 12 gitu kali. ya. Kalau kita punya usaha sendiri itu nggak bisa seperti itu. Kadang malam pun kita ditelepon klien, kadang hari Sabtu pun diajak ngopi sama klien, jumpa gitu kan. Hari Minggu pun juga seperti itu pengorbanannya. Terus juga ya begini ya, kalau dulu kita mau akhir-akhir bulan itu senang nih, gajian nih tanggal 1, tanggal 2. Iya benar, udah kebayang, weh ini berapa harga gaji udah kebayang. Kalau sekarang nangis ya mikirin gaji karyawan. Kalau udah di atas tanggal 25 udah langsung ngerekap pemasukan berapa, pengeluaran berapa, seperti itu. Jadi memang ya itulah risiko jadi pengusaha ya. Ada plus, ada minusnya. Cuman ya plusnya itu saya lebih bebas waktu mengatur usaha, terus waktu untuk keluarga. Untuk sekarang ya, waktu untuk keluarga lebih banyak. Karena kalau sekarang kan tim saya sudah terbangun ya, sudah ada tim, sudah ada masing-masing pekerjaan, sudah ada yang mengerjakan masing-masing. Jadi saya lebih ke mengarahkan, menginikan seperti itu. Jadi kadang ya ke kantor bisa pagi, kadang kan jam 7, bisa jam 10, kadang jam 2 gitu kan, tergantung kebutuhan kita yang mengatur. Kelebihannya kita lebih free, merasa bebas, merasa enak ngatur diri sendiri, dan juga penghasilan tentunya pasti sudah melewati merintis itu tentu lebih baik ya, seperti itu. Sekarang ini ya. Sekarang ini. Kembali lagi di Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita beri sekali lagi, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama dengan podcast Bukan. Oke, masih bersama dengan saya Puan Asma ini dalam podcast Bukan Mimpi. Kita cerita Malano ya dia, bolehlah ya. Kalau secara basically ada juga udah cerita tadi ya gimana didikan orang tua itu seperti apa, bagaimana si Ardi ini zaman remajanya dan bisa bertemu titik balik di versi terbaik di zaman kuliah itu udah hebat banget. Biasanya orang kalau dari sampai SMA masih Badung, kuliah juga masih Badung. Ini dia di kuliahnya udah menjadi versi yang terbaik. Nah Malano ini udah dengan anggota-anggota yang kuat ya. Alhamdulillah ya. Udah dapat adik-adik asuh lah ya, adik-adik asuh yang bisa dibina dengan baik ya. Untuk menjadi seorang leader nih kan nggak seinstan itu ya kan, untuk memimpin orang, ngarahin orang, karena kan zaman sekarang apalagi kalau yang kita pekerjakan tuh Gen Z ya, yang dikit-dikit aku nggak bisa mental aku tergak gitu ya. Itu dapat basic jadi leader itu dari mana sih jadi memang ya salah satu poin penting ketika memilih jadi pengusaha ya, pertama kita harus punya modal kepemimpinan ya, kedua ya koneksi, yang ketiga uang sebenarnya. Jadi uang itu sebenarnya di ketiga. Jadi memang yang ketiga justru uang. Iya, ketiga. Uang itu bukan yang pertama. Jadi memang bicara kepemimpinan memang ini mungkin Puan Asma tahu sendiri ya, waktu di zaman kuliah saya sudah sering aktif organisasi ya. Mulai dari ketua BEM ya sampai gubernur nih guys. Gubernur Fakultas Teknik pada masanya ya. Oke, lanjut. Mahasiswa yang tidak memilih untuk menjadi anggota dewan. Biasanya kan bekas ketua BEM itu banyak yang ujung-ujung jadi politikus kan. Kalau saya lebih memilih di bidang profesional, di bidang keinsinyoran. Jadi memang dari masa kuliah sudah aktif organisasi. Jadi di organisasi waktu kuliah itu kita sudah belajar bagaimana menggerakkan orang lain ya. Jadi organisasi itu seni menggerakkan orang lain. Jadi kalau di kampus kita bisa menggerakkan orang lain tanpa adanya gaji. Benar. Ketika kita di kampus sudah bisa menggerakkan orang lain tanpa adanya gaji, ketika kita di perusahaan lebih mudah karena ada gaji, ada ancaman gitu. Kalau dia nggak mengikuti mau kita ya tidak kita bayar gaji kan seperti itu kan. Tapi kalau memimpin orang di kampus itu lebih sulit karena tidak ada gaji. Jadi kita lebih memancing loyalitas kepada mereka. Jadi itulah saya belajar kepemimpinan waktu sama aktif di BEM ya, waktu itu organisasi di kampus, sampai akhirnya juga kecanduan organisasi, sampai di organisasi profesi juga. Ketika udah profesional juga saya aktif di berbagai organisasi profesi. Sekarang masih aktif organisasi? Masih. Apa aja tuh?
Saya aktif sebagai wakil ketua di Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Kemudian di organisasi profesi saya aktif di Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi organisasi profesi itu ada organisasi profesi, ada organisasi badan usaha. Jadi Inkindo itu organisasi badan usaha yang di bidang jasa konsultan. Anggotanya adalah direktur perusahaan. Kalau di PII, Persatuan Insinyur Indonesia, itu anggotanya adalah insinyur yang terregistrasi, seperti itu. Kayak duduknya bareng direktur ini. Iya. Direktur loh, depan saya loh. Aduh, mimpi apa ini? Kayaknya bukan mimpinya saya nih, duduk depan direktur. Jadi Malano ini adalah sebuah mimpi yang terwujud ya, Di? Iya. Kalau untuk kedepannya, Di, apakah Malano ini mau sampai di sini aja? Oh tidak, jadi memang awal saya mendirikan Malano itu memang waktu itu saya ingin fokus di bidang asesmen bangunan, jasa asesmen bangunan. Kalau kita tahu mungkin sekarang ada nama sertifikasi layak fungsi ya. Jadi memang situ itu udah ada regulasi sejak tahun 2021. Jadi memang saya fokus di bidang asesmen gitu. Walaupun begitu nyemplung balik ke Pekanbaru ternyata belum ada nih proyeknya, mau nggak mau ya perencanaan ya kita ambil juga, pengawasan kita ambil juga. Cuman planning saya di Malano ini adalah menjadi konsultan spesialis di bidang asesmen bangunan. Jadi makanya saya melanjutkan studi S2, S3 itu memang sebenarnya di bidang audit struktur dan forensik bangunan gitu. Untuk memperkuat lini bisnis daripada Malano gitu. Jadi seperti itu. Oke, penting banget ya, Di. Iya, penting pendidikan ya. Ardini loh, dia lulus S1 berapa tahun, Di? S1-nya 6 tahun. 6 tahun ya, dinikmati ya, Dinikmati, S1-nya 6 tahun iya. ya. Tapi dari S2 ke dari insinyur program profesi ya ke S2 ke S3 itu jarak setahun ya. Setahun ya. Iya, benar-benar. Penting banget ya dia. Penting banget. Jadi bagi saya pendidikan itu bukan hanya tentang menimba knowledge ya. Tapi juga koneksi, oke. Jadi membangun koneksi. Jadi waktu saya kuliah S2 itu malah saya dapat teman-teman baru, gitu kan. Malah dapat rekomendasi proyek itu dari teman-teman waktu kuliah S2, gitu. Jadi pendidikan itu bukan hanya untuk ya banyak orang melanjutkan pendidikan. Oh nanti mau jadi dosen, tidak. Kita profesional juga butuh pendidikan sehingga kita membuktikan bahwasannya kita mampu gitu baik secara akademis maupun secara profesional. Oke, secara output gelarnya juga jadi memperkuat ya, memperkuat status direkturnya ya. Karena saya ini jualannya di jasa. Jasa konsultasi keinsinyuran. Jadi namanya jasa tentu kita butuh namanya personality branding ya, seperti itu. Oke, wah, luar biasa sekali. Di terkait tadi, kita kan dulu pernah nih sama-sama di jurnalistik nih. Nggak ada mau rencana nih lanjut nih. Mana tahu Malano, udah Malano konsultan pilar kan, Malano apa gitu, Malano apa ya, production house. Kali kan nih. Jurnalisnya nggak mau dilanjutin gitu nih. Kalau untuk melanjuti saya sebagai wartawan profesional mungkin tidak ya. Cuman kalau nanti untuk mengembangkan bisnis ke sana sih mungkin ada aja. Cuman untuk saat ini saya memang fokus di yang sekarang. Jadi kalau dalam bisnis itu dalam bisnis itu ada beberapa fase. Ada 5 tahun pertama, 10 tahun, 15 tahun. Di fase 5 tahun pertama itu kita membangun fondasi bisnis. Udah terlewati ya? Iya, itu kita harus fokus di satu bidang. Tidak bisa kita buka ini, buka itu, buka ini. Nanti bakal nggak ada yang selesai. Bener lagi. Jadi saya fokus di ini, saya matangkan ini. Nanti kalau ini sudah cukup bisa saya tinggalkan, baru saya mungkin bisa fokus pengembangan ke yang lain. Bisa jadi di media atau yang lainnya. Mungkin nih Mbak Asma bisa jadi direktur kan? Oh bisa banget. Siap di calling nomor masih yang lama nih. Oke, mana tahu ujung-ujung tiba-tiba daftar jadi gubernur. Saya siap jadi tim ses. Oke, Malano sendiri nih. Apakah sampai di sini saja di Pekanbaru saja atau berencana mau buka cabang seperti perusahaan yang lainnya? Jadi kita saat ini Malano sudah ada kantor cabang ya di Lipo Karawaci. Oh iya. Cabangnya malah di pusat. Cabangnya di pusat. Di mana-mana pusat, cabangnya di Pekanbaru. Kalau Malano pusatnya di Pekanbaru, cabangnya di pusat. Cabangnya di pusat seperti itu. Jadi memang kebalikannya. Kenapa saya tidak mau buka kantor pusat sana? Karena mungkin karena saya sudah lama ya hidup di Jakarta. Memang kalau untuk kehidupan saya kurang nyaman di sana. Saya lebih nyaman di sini. Tua di jalan ya. Iya, tua di jalan. Juga kita sudah sering dapat proyek di Jawa. Jadi kita
kalau dapat project kita berangkat ke sana. Oke. Saya turunkan tim ke sana gitu. Juga kita ada kantor cabang di sana. Kembali lagi itu join. Iya. Jadi memang dalam bisnis itu kalau saya tagline-nya itu zamannya sekarang bukan lagi kompetisi tapi kolaborasi. Kolaborasi gitu. Jadi situ ada join. Nah, join partner saya yang di Lipo itu malah dulu bekas bos saya waktu di Jakarta gitu. Jadi kalau kita sama bekerja itu bagus, hubungan itu bagus, suatu saat kita bakal ketemu lagi gitu. Jadi kita ada kantor di sana, juga ada kemarin ada beberapa project yang kita kerjain di sana. Untuk kedepannya mungkin saya mau ekspansi ke Malaysia ya. Luar Jadi biasa. memang iya ke depan karena itu dari sisi geografis jauh lebih dekat ke Malaysia. Betul. Juga saya ya salah satunya yaitu saya melanjutkan S3 di Malaysia itu membuka koneksi, relasi di sana gitu. Jadi dengan kita menempuh pendidikan di sana, kita jadi banyak kenal teman baru. Ya waktu saya di kuliah S2 saya kenal orang-orang dinas, kenal orang-orang corporate, manajer perusahaan. Waktu saya S3 saya kenal malah lingkungan pergaulan jadi internasional. Saya kenal orang Yaman, saya kenal orang China di sana, saya kenal orang Singapura, kenal juga orang Hong Kong gitu. Jadi koneksi lebih luas lagi. Nah, kedepannya memang ada planning ke sana karena dari historis ini lebih dekat, bahasa juga tidak terlalu jauh. Kemudian dari sisi kultur apa ya, regulasi keteknikan tidak jauh antara Malaysia dengan Indonesia seperti itu. Birokrasi aja agak beda dikit. Birokrasi agak beda dikit, cuman kayak pajak lebih rendah di sana ya daripada di sini ya. Iya. Bisa-bisa lebih gede di sana daripada di sini. Iya, seperti itu. Oke, jadi berencana mau buka istilahnya buka cabang ya, buka kesempatan lagi di sana ya. Iya. Udah ada dapat posisi kira-kira? Sudah mulai meraba, jadi memang karena saya di bidang keinsinyuran, yang pertama saya harus mengurus sertifikasi registrasi insinyur di sana. Saya harus insinyuran terregistrasi di sana gitu. Lagi proses pendaftaran registrasi keinsinyurannya. Setelah itu baru memikirkan bagaimana mencari proyeknya. Jadi kita namanya berpraktik keinsinyuran, kita harus punya certify dulu. Benar. Kalau enggak itu sama malpraktik kan, dokter tidak ada ini kan, harus certify dulu baru kita nanti. Ya dari beberapa ini kemarin SP saya juga di Malaysia juga ini ya, juga mendukung gitu seperti itu. Tahun berapa rencananya nih? Udah ada gambar? Tahun berapa wisuda dokternya atau gimana? Tahun berapa buka cabang ya kata saya. Wisuda dokter saya udah dapat dengar kemarin bisik-bisik sama yang acara kemarin. Iya. Mungkin kemungkinan 2-3 tahun lagi ya. 2-3 Karena tahun lagi. ada hal yang harus saya perkuat di Pekanbaru dulu. Tim yang di Pekanbaru harus kuat. Juga yang tim yang di Lipo Karawaci juga nanti harus saya perkuat. Barulah nanti bisa ekspansi lagi dengan lini bisnis yang sama. Iya. Nanti setelah di sana berhasil juga, barulah mikir untuk bidang yang lain. Seperti itu. Jadi puncak targetnya ada di sana nanti ya. Oke. Kalau butuh private bahasa Melayu saya bisa di. Macin apa? Nah, konsultasi apa? Iya, seperti itu. Oke, terakhir ini, kenapa Malano? Apa artinya? Malano itu banyak orang nanya, Malano ini apa sih? Gitu. Iya, saya juga nanya, kenapa Malano? Jadi kalau di saya asli Minang ya, Minangkabau. Jadi kalau di adat Minang itu ketika seorang laki-laki itu menikah di kampung, maka dia tidak boleh lagi dipanggil nama, harus dipanggil gelar. Betul. Nah, Malano ini, ya Malano ini adalah gelar saya, Sultan Malano. Oh begitu. Iya. Jadi kenapa Malano diambil dari situ? Kenapa? Kan banyak tuh yang lain. Jadi gini, ketika kita ada mencantumkan historis nama kita dalam satu perusahaan, tanggung jawab kita menjaga nama baik perusahaan itu bakal lebih besar. Karena ada nama besar kita di situ yang harus kita jaga. Gitu. Kalau bukan nama saya, mungkin nanti kalau saya udah bosen Malano saya jual aja perusahaannya misalnya gitu kan. Tapi namanya kan bakal lengket terus dipakai orang gitu kan. Jadi kalau nama saya Malano kan mikir-mikir untuk dijual kan, mending ditutup aja gitu kan. Nah, iya, sama lah kayak nama masjid ya, udah terbangun masjidnya kan udah nggak boleh. Oke baik, tepuk tangan luar biasa banget Insinyur Ardian Hanif MT
Mudah-mudahan cepat selesai dokternya, Amin. dokter Iya. ya. Dan mudah-mudahan Malano ini bisa berkembang ya. Amin. 2-3 tahun lagi saya doakan Amin. ya. Kita semua Amin. berdoa di sini. Mudah-mudahan segera terwujud apa Iya. impiannya. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Iya. Thank you di waktunya Thank you. di ya luar Sama-sama. biasa sekali. Pokoknya kalau ada waktu di mau Iya. konsultasi lebih lanjut ya bisa ya. Siap. Aman. Rio TV siap, Siap. mengembangkan nama Malano di Siap. TV kami. Oke, baik. Oke. Dan baik, terima kasih juga kepada pemirsa podcast Bukan Mimpi ya. Hanya hari ini saja saya bertemu. Nanti ketemunya sama Kaila lagi. Terima kasih Kaila kesempatannya. Terima kasih produser podcast Bukan Mimpi yang terhormat Bapak R atas kesempatannya ya. Nanti kita kopi bareng ya Pak ya. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim Malano. Iya. Kita undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Ya. Salam sukses nih. Siap. Salam orang sukses nih.